Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini insya Allah kita akan menyaksikan bagaimana rekayasa Allah di terpilihnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. Itu kalau kita pelajari dan kita teliti, ini namanya rekayasa Allah. Jadi di dalam kitab Khulafaur Rasul yang ditulis oleh Syekh Khalid Muhammad Khalid, beliau menjelaskan mengenai detik-detik terpilihnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Tatkala di hari wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul masih belum dikebumikan. Nih, Rasul belum dikebumikan. Jadi artinya Rasul masih baru wafat dan Rasul baru diurus, dimandikan, dan lalu kemudian keluarga dan para pemimpin itu rapat akan dikebumikan di mana Rasul itu. Lalu kemudian masih dalam keadaan pengurusan, berkumpullah kaum Ansor di sebuah balai pertemuan yang disebut dengan Saqifah Bani Sa'idah. Jadi kaum Ansor kumpul. Jadi orang-orang Ansor itu kumpul di sebuah balai pertemuan yang dikenal dengan Saqifah Bani Sa'idah. Itu kalau orang yang sudah haji atau yang sudah umroh, itu letaknya Saqifah Bani Sa'idah itu kurang lebih antara 2 kilo 2,5 kilometer dari Masjid Nabawi. Itu nggak terlalu jauh, dekat. Apa tujuan mereka berkumpul? Mereka hendak memilih pemimpin setelah wafatnya Nabi. Jadi ketika Nabi wafat, maka berarti terjadi kekosongan kepemimpinan dan mereka berkumpul akan memilih pimpinan mereka untuk menjadi khalifah menggantikan Nabi setelah Nabi wafat. Wah, luar biasa ini. Nah, ini nanti kita lihat, ada kaum Ansor, ada kaum Muhajirin. Tujuan mereka apa? Apa tujuan mereka? Mereka hendak memilih seorang khalifah sebagai pengganti pemimpin umat setelah Nabi wafat. Siapa yang mereka mau pilih? Mereka ingin memilih tokoh Ansor, tokoh Madinah yang kaya raya bernama Sa'ad bin Ubadah. Ini Sa'ad bin Ubadah ini luar biasa. Sejarah ini dimuat di dalam kitab Khulafaur Rasul Darul Fikr Beirut Lebanon yang diterbitkan tahun 1408 Hijriah atau 1988 Masehi. Kalau Bapak punya kitabnya bisa dibaca di halaman 73. Tatkala Rasul belum dimakamkan, dalam bahasa kitab Khulafaur Rasul, ijtama'an nafarun kabirun minal ansor fi Saqifah Bani Sa'idah liyubayi'u Sa'ad bin Ubadah. Di sana dijelaskan ijtama'an nafarun kabirun minal ansor, segolongan orang-orang Ansor yang cukup besar, cukup banyak, cukup masif, fi Saqifah Bani Sa'idah, di balai pertemuan Saqifah Bani Sa'idah. Mereka berkumpul liyubayi'u, untuk membaiat, untuk mendeklarasikan, untuk memilih, mengadakan muktamar untuk memilih Sa'ad bin Ubadah menjadi khalifah. Ini nanti tegang ya. Pilihan pemimpin itu suka tegang memang. Di mana-mana itu. Karena apa? Karena pemuka Ansor ini, penduduk Madinah itu syahwat politiknya sudah mulai gereng. Apa itu gereng itu? Sudah mulai gereng. Syahwat politik sudah mulai gereng.
Mereka orang-orang Ansor menginginkan yang menjadi khalifah itu dari tokoh Ansor. Sementara ini orang-orang Muhajirin menginginkan yang jadi khalifah dari tokoh Muhajirin. Nah, ini kita belajar masa lalu aja, Pak. Belajar masa lalu. Tapi nanti kita melihat masa sekarang. Sehingga kemudian di dalam pertemuan itu mayyaqulu ya lil ansor wa mayyaqulu lil muhajirin. Ada yang bilang, orang-orang Ansor. Ada yang bilang sebelahnya, orang-orang Muhajirin. Wah, kalau bahasa kitanya saling kampanye. Kampanye, tahu Bapak kampanye, Pak? Hiruk pikuk gitu, Pak. Karena apa? Karena mereka berebut. Kana nasu minal ansor yuharidunal ansor ala tashabbathi bil khilafah bi uslubil khadin walahiba. Orang Ansor menyuarakan dengan suara kertas tentang kelompok mereka yang berhak menjadi khalifah sepeninggal Nabi. Dalam bahasa kitanya, orang-orang Muhajirin itu banyak hutang budi sama orang-orang Ansor. Dulu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, orang-orang Muhajirin itu banyak hutang budi, Pak. Mereka datang dari Mekah ke Madinah, itu mereka ada yang cuma bawa satu pakaian, ada yang pakaiannya ya cuma apa adanya, nggak bawa perbekalan. Setelah sampai di kota Madinah, mereka banyak dibantu oleh orang-orang Ansor. Mereka tidak punya rumah, dipinjami rumah. Mereka tidak punya rumah, dikasih rumah. Mereka tidak punya perbekalan, dikasih perbekalan. Bahkan sampai-sampai orang Ansor itu luar biasa. Orang yang gak punya istri dan dia itu istrinya lebih dari satu, itu dicerai satu. Buat orang-orang Muhajirin yang istrinya tidak boleh dibawa oleh kafir Quraisy. Ini dulu, berlaku dulu, Pak. Gak boleh sekarang ini. Sekarang gak boleh, Pak. Jadi dalam bahasa kitanya, orang banyak hutang budi, maka kemudian orang Ansor itu menginginkan, udah, sekarang ini saatnya orang Ansor yang harus memimpin. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Nah, karena memang kemudian orang-orang Ansor itu merasa bahwa telah banyak budi dan telah banyak pengorbanan menolong orang-orang Muhajirin, lalu kemudian mereka beranggapan bahwa yang pantas menjadi khalifah saat ini adalah golongan Ansor. Lalu orang-orang Muhajirin, wa kana hunakal muhajirun yarfa'una aswatim az-zajiratu diddar raghbah dzalika nafar bil ansor. Ya, orang-orang Muhajirin enggak mau ketinggalan. Dia tidak sependapat dan tidak mau kalau orang Ansor itu yang menjadi khalifah. Maka hunakal muhajirun, dan orang-orang Muhajirin yarfa'u aswatihim dengan suara kencang, dengan suara keras, az-zajiratu diddar raghbah dzalika nafar minal ansor, berteriak, bersahut-sahutan sebaliknya dari orang Ansor. Ini pentingnya kita ngaji sejarah, pentingnya kita mengerti masa lalu. Insya